bukan dengan berapa? 750 atau 800 Nabi Baal, Nabi Asyera dan Nabi Baal itu jadi satu sebetulnya. Lalu kemudian Tuhan pakai dia sudah untuk menurunkan api dari langit. Dia pikir sudah dong, Tuhan pembelaan Tuhan udah luar biasa, dan dia juga sudah menunjukkan diri berani sudah. Ketika orang-orang lagi dibuat disuruh ambil pilihan mau nyembah Baal atau mau menyembah Tuhan yang benar. Lewat Elia, saudaraku, orang-orang Israel dikuatkan, dibangun lagi rohani. Tapi saat itu apa, saudaraku? Masalah selesai? Enggak. Saat itu Isabel dengar, saudaraku, Isabel bangkit, saudaraku, dan kerahkan seluruh tentara Israel untuk kejar. Sampai kemudian apa yang dialami oleh Elia? Frustasi Elia. Frustasi. Dia naik, sudah akhirnya Tuhan arahkan dia ke Gunung Horeb, tapi dalam perjalanan dia udah habis tenaga, dia udah hilang semangat, saudara. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ada situasi-situasi dalam hidup kita. Saya cuma mau ingatkan saja, segarkan ingatan saudara supaya apa? Di tengah-tengah keadaan seperti itu, jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, bahwa di dalam semuanya ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Ya, terlepas semuanya ngerti atau tidak ngerti. Tapi saya mau bilang begini, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahwa saya masih percaya rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Kita kadang-kala nggak bisa ngerti apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Nah, inilah pelajaran iman. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah tanda tanya besar yang ada sama kita, lalu kita masih bisa bilang begini, terima kasih Tuhan, bahwa semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Nah, itulah iman. Kita akan masuk dalam pelajaran. Saya tidak tahu apakah sudah sedang masuk, apakah sudah belum masuk, tapi saya mau bilang akan masuk sudah dalam pengalaman seperti ini. Akan masuk, saudara, dan saya masuk dalam pengalaman seperti ini. Dan ketika saudara lagi bergumul seperti itu, doa saudara nggak dijawab-jawab. Ini kan sesuatu yang kontradiksi. Yang saya katakan di awal tadi, semua rumus-rumus tentang firman kayaknya lepas semua. Firman Tuhan itu ada rumus, saudara. Kalau saudara melihat firman Tuhan ada rumus. Ya. Makanya firman Tuhan ada Keluaran 23:25 dibilang begini. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan memberkati rotimu, airmu, dan Tuhan akan melalukan semua penyakit daripada. Itu kan rumus, itu rumus iman. Beribadah kepada Tuhan, nanti roti, airmu, ya artinya ada berkat Tuhan dan penyakit akan dilalukan. Tapi bagaimana kemudian ketika ujian itu datang sama kita, ketika kita lagi ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan, lagi setia, tambahin, ningkatin frekuensinya, kuantitasnya dan kualitas dalam ibadah kita. Tapi di situ kemudian penyakit malah datang sama kita, prevent. Lalu bagaimana dengan janji firman Tuhan? Nah, inilah yang saya maksudkan. Bagaimana kita akan diuji dengan pengalaman hidup, dengan pelajaran iman yang seperti itu. Sanggupkah kita tetap bisa berdiri tegak dan mensyukuri dengan apa yang ada, yang terjadi, yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara? Itu menjadi sesuatu yang gak gampang. Kalau saudara tidak mengalaminya, maka saudara nggak bisa menangkapnya. Tapi kalau saudara sudah mengalaminya, atau sedang, apalagi kalau sudah sedang mengalaminya hari ini, maka itu saudara bisa ngerti apa yang saya sampaikan pagi hari. Tapi saya cuma bilang begini, pilihannya cuma satu buat kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Walaupun hari-hari ini kita lemah, saudara, tapi minta kekuatan Tuhan.
Hari-hari ini kita nggak berdaya, hari-hari ini mulai ada persungutan, tapi minta sama Tuhan untuk saudara dipulihkan hatinya sama Tuhan. Kalau hari-hari ini sudah mulai kecewa, tapi saya cuma bilang begini, minta lagi supaya Tuhan pulihkan hati saudara. Supaya bukan kata-kata persungutan yang keluar, tetapi ucapan syukur yang keluar dari mulut saya dan saudara. Karena yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, kemudian ada pertolongan Tuhan. Dan saya mau bilang begini juga, buat Sanheric, buat banyak orang ada pertolongan Tuhan. Dan saya harus bilang juga buat saya dan saudara juga pasti ada pertolongan Tuhan. Ada amin saudara, pasti ada pertolongan Tuhan. Tapi saudaraku, sikap kita waktu kita masuk dalam situasi yang seperti itu, nah itu yang kita harus perhatikan. Sikap yang benar, sikap yang positif, yang harusnya kita tampil. Ketika kita di satu sisi, saudaraku, kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan bela saya, Tuhan bela saya. Saya belajar menyenangkan Tuhan. Saya belajar mengutamakan Tuhan bela saya. Saya belajar hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bela saya, bela saya. Tapi ketika pembelaan itu belum datang dalam hidup saudara, saya tidak bilang pembelaan itu nggak akan datang, pasti datang. Ada amin saudara, pasti datang. Tapi masalahnya gini, ada waktu, ada jeda waktu di sini. Bisa jadi itu 1 minggu, bisa jadi itu 1 bulan, bisa jadi itu setengah tahun, bisa jadi itu 1 tahun, bisa jadi itu 2 tahun. Bisa jadi itu bertahun-tahun. Nah itu. Saya tidak tahu berapa lama saudara Sanheric mengepung. Saya kurang tahu ya saudara. Tapi cukup lama ya. Karena masih ada waktu di mana Hizkia ini membangun, sudah mengalihkan sungai. Karena sungai mau dibendung sama saudaraku, sama Sanheric. Ya, makanya mereka alihkan, bagaimana saya kurang lebih seperti itu. Jadi berarti ada waktu cukup lama dari dengungan tentang ancaman itu datang, saudaraku, sampai pada serangan itu datang secara nyata. Berarti kan cukup lama. Perjalanan kan itu nggak cuma 1 minggu, 1 bulan, tapi berbulan-bulan. Artinya mereka sudah terintimidasi. Mereka sudah berdoa, Tuhan gagalkan perjalanan mereka, Tuhan gagalkan perjalanan mereka. Ya saudara, karena seringkali saudaraku dalam perjalanan tiba-tiba ada serangan di perjalanan, ada serangan dari musuh. Ya saudara, bisa jadi bangsa yang lain juga lagi nyerang kemana, ketemu di tengah jalan, bisa jadi kan saudara. Dan mereka berharap mungkin seperti itu. Ketemu satu bangsa yang lain, lalu kemudian mereka bunuh-bunuhan di tengah jalan. Enggak, saudara. Enggak. Mereka berharap Tuhan kirimkan angin badai, Tuhan kirimkan angin badai, puting beliung, ya sudah. Puting beliung, wow, terus bubar, pada mati, banyak yang mati, kuda mati, semua perlengkapan ransum pada hancur. Mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan, mereka mesti balik lagi. Nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada. Dan hadirlah mereka. Kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus, Tuhan gagalkan. Enggak loh saudara, tetap. Disinilah kita mesti belajar. Makanya apa? Saya cuma bilang begini, betul-betul kita harus kuat secara iman. Ada amin saudara. Betul-betul kita harus kuat secara iman. Betul-betul saudara. Betul-betul kita harus kuat secara iman. Betul-betul mesti dalam akar iman kita ini mesti ada lah. Kadang-kadang kita cuma lihat asal tertanam, asal nempel, sudah cukup. Asal sudah ada akar keluar, cukup. Enggak. Ternyata akar kita mesti akar yang dalam, akar yang banyak, akar yang merambat sampai kemana-mana. Kadang kalau cuma orang cuma begini udah bangga, orang sudah begitu sudah bangga, ngerasanya sudah. Sama saya juga sudah.
Saya ngerasanya waktu saya ngelihat saya dipermalukan dengan yang tahun kemarin, cerita saya tahun kemarin itu. Saya pikir saya sudah hebat, saya pikir saya sudah kuat. Tapi enggak, saudara. Beda lagi. Ketika kita masuk dalam pelajaran yang lebih tinggi lagi, kenapa? Karena memang level kita sudah semakin naik, saudaraku. Ya. Dan ujiannya nggak ujian yang 5 tahun lalu, ujiannya sudah lebih sukar lagi, disesuaikan dengan takaran iman kita hari ini. Saya ngerasa, waduh sudah hebat, saya sudah kuat. Enggak. Ketika itu diuji, pengalaman seperti ini kurang lebih. Nah, saya minta pertolongan Tuhan, saya minta pembelaan Tuhan. Enggak. Dalam ininya saya, anggapan saya percaya ada pertolongan Tuhan. Tapi seringkali kan seperti itu. Kita seperti Gehazi yang melihat awan setelapak tangan, tapi nggak ada arti. Ada pertolongan Tuhan buat kita. Waktu kita menghadapi masalah sebetulnya ada tuh tanda-tanda pertolongan, tapi kan seringkali kita abaikan, kita kecilkan artinya. Tolong kita ya saudara, supaya ketika kita masuk dalam pengalaman seperti ini di tahun ini kita menghadapi satu masalah yang mungkin nggak mudah. Ya. Ada banyak orang yang rontok loh saudara. Percaya, ada banyak orang yang rontok. Ada orang yang kemudian kecewa berat sama Tuhan. Ada orang-orang yang kemudian jadi mati hatinya, mati, jadi apatis. Jadi udah nggak tergerak sama Tuhan, nggak tergerak sama ibadah, nggak tergerak. Mungkin yang mungkin banyak. Saya melihat terlalu banyak orang-orang ini. Dan apa? Ya ini pelajaran ini. Ada orang-orang yang lagi menggebu-gebu melayani Tuhan, menggebu-gebu lagi melayani Tuhan. Waduh, pokoknya lagi hebat-hebatnya. Tapi apa? Masuk dalam pelajaran ini, redup langsung. Langsung mati, pelitanya langsung mati. Yang tadinya berkobar-kobar langsung mati. Sungguh, saya melihat itu. Kiranya Tuhan tolong kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Anugerah Tuhan yang memberikan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara bisa menerima. Karena saya percaya ada kurun waktu ujian. Dan saya tidak tahu tiap-tiap kita berbeda. Ada kurun waktu 1 tahun misalnya, 1,5 tahun, 1 tahun 2 bulan, 14 bulan berarti. Dan setelah itu lewat. Dan saya percaya kalau sudah baca selanjutnya, Hizkia sudah dilimpahi dengan permata, dengan emas, dengan semua kekayaan-kekayaan. Semakin dimasyurkan namanya, semakin dimuliakan sama Tuhan namanya, semakin dibesarkan namanya. Tapi pengalaman ini menjadi pengalaman yang tidak mudah. Pengalaman yang seringkali begini, antara maju terus atau mati di tempat. Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak memahami Tuhan secara cukup, secara benar, maka saya takut kita akan mati di tengah jalan. Kita akan mati lewat peristiwa ini. Yang harusnya peristiwa ini akan semakin melambungkan seperti Hizkia. Lewat peristiwa ini Hizkia semakin melambung, sudah semakin dibuat melambung sama Tuhan. Tapi ada banyak orang-orang yang lewat peristiwa ini mati. Gak gampang, ya, gak gampang. Khotbahnya mudah, mendengar khotbahnya juga gampang. Tapi waktu saya dan saudara harus masuk dalam pengalaman yang seperti ini. Sekali lagi,
waktu sudah lagi jauh sama Tuhan, lalu kemudian ada masalah, tamparan Tuhan, bah, gitu. Iya Tuhan, ampun, ada sudah rasa nerimanya Tuhan. Tapi ketika sudah lagi belajar sungguh-sungguh, semuanya buat Tuhan, apa-apa Tuhan. Ketika pun saudara nggak bisa ngelakuin, karena itu nggak pernah, tapi Tuhan minta dan saudara kerjakan itu. Tapi di saat yang seperti itu, setelah semua itu, setelah perbuatan setia yang sudah lakukan buat Tuhan, lalu kemudian ada masalah datang, dikecewakanlah, diambillah hak saudara, dirampas. Sudah ngalamin yang namanya ketidakadilan kah? Lalu sudah berdoa, Tuhan tolong bela saya sih Tuhan, saya benar dia Tuhan. Tuhan bela saya sih Tuhan, saya bela saya supaya saya semakin melihat Tuhan tuh hebat dalam hidup saya. Enggak. Bukan Tuhan tidak bisa nolong saudara, tapi memang saudara harus sedang masuk dalam ujian pelajaran yang seperti itu. Panjang kalau saya harus menjelaskan alasan Tuhan, tapi saya lagi cuma membawa saudara melihat tentang bagaimana sikap kita. Kita keluar, kita akan bilang terima kasih Tuhan, semuanya baik, amin. 1 bulan, bulan kedua masuk, Tuhan itu semuanya, saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, dengan semua perasaan yang macam-macam kan, dikuasai sama masalah kan? Saya percaya anugerah Tuhan cukup untuk memampukan saya dan saudara. Asalkan apa? Asalkan kita minta sama Tuhan, merendahkan diri sama Tuhan, nggak ngerasa benar, ya. Nggak ngerasa benar. Karena seringkali kita saudara, ya, sering ngerasa benar yang saya bilang. Kenapa saya mesti ngalamin begini? Kenapa kayaknya saya Tuhan nggak boleh gitu memperlakukan saya. Dia itu penjunan, kata Yeremia, dan kita tanah liat. Ada amin saudara. Terserah dia, suka-suka dia. Dia pengen bikin kayak apa hidup kita. Tapi sekali lagi yang saya sering lihat, ya, yang namanya penjunan itu bicara tentang ahli seni, tukang seni. Ya, tukang seni itu saudara, kalau kerja seniman ya saudara, seniman ya, bukan orang yang cari duit buat seni, bukan. Tapi seniman asli. Dia kalau buat, dia pasti buat yang terbaik, karya yang terbaik. Ada amin saudara. Dia nggak pernah buat asal-asalan, asal jadi. Seniman, saya pernah bilang, seniman tuh kalau dia belum ketemu ide, dia nggak mau pegang kanvas, dia nggak mau berhadapan sama kanvas. Kalau dia pematung, dia nggak akan ketemu sama tanah liat atau sama besi atau sama apa sih namanya, tembaga kan saudara. Dia nggak akan ketemu, dia nggak akan hadirin dulu. Tapi kalau dia sudah punya ide, baru dia ambil bahan mentah. Dan kalau sampai Tuhan lagi mau buat karya dalam hidup kita, saya percaya dia sudah punya idenya terlebih dahulu. Ada amin saudara. Dia nggak lagi asal-asalan coret. Dia sedang punya ide untuk membuat sesuatu yang keren habis. Siapa itu? Itulah saya, itulah saudara, itulah kita, yang Tuhan mau buat menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Ada amin saudara. Mari kita menyembah.